Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan belajar statistika. Statistika ini adalah materi matematika di kelas 12 semester Gasal. Nah, pada video ini kita akan fokus di ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus. Oke, yang pertama, mean rata-rata hitung untuk data tunggal. Nah, rumusnya adalah X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah bla 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 tambah Xn dibagi N. Nah, jumlahnya ada sebanyak N. Atau nanti X bar sama dengan sigma XI per N. Nah, keterangan. Nah, dengan I sama dengan 1, 2, 3, sampai N. Keterangannya adalah X bar sama dengan rata-rata hitung, sigma XI adalah jumlah seluruh nilai data, N adalah banyak data. Contohnya, tentukan mean dari data 6579887 Nah, langsung kita tulis rumusnya. X bar sama dengan, nah ya, angka yang pertama untuk data yang pertama adalah 6, dan tambah 5, tambah 7, tambah 9, tambah 8, tambah 8, tambah 7, tambah 6. Nah, jumlahnya ada 8, kemudian dibagi 8. Nah, kemudian yang di atas kita jumlahkan, hasilnya adalah 56. Kemudian dibagi 8, hasilnya adalah 7. Ya, jadi meannya atau rata-rata hitungnya adalah 7. Sekarang mean data tunggal yang berbobot. Nah, rumusnya hampir sama ya. X bar sama dengan sigma fx dibagi n. Fx itu berarti f kali x ya. Contoh mean, tentukan mean dari data berikut. Nah, ini bentuk data tunggal berbobot seperti ini. Berat 40, 45, 50, 55, 60 dengan frekuensi masing-masing 4, 12, 15, 6, dan 3. Nah, yang pertama kita harus mencari fx. Fx itu frekuensinya dikali x itu ini. Berarti 4 kali 40 hasilnya 160. 45 kali 12 560. 50 kali 15 750. 55 kali 6 330. Dan 60 kali 3, 180. Kemudian kita jumlahkan. Nah, frekuensinya ada 40. Nah, fx-nya kita jumlahkan ada 1960. Nah, 1960 itu merupakan sigma fx atau jumlah fx. Nah, kita masukkan ke rumus. Nah, sigma fx-nya 1960 ya, yang ini. Kemudian N-nya itu adalah 40. Kemudian kita dibagi, ketemunya 49. Jadi, meannya adalah 49. Nah, itu untuk data tunggal yang berbobot. Kemudian, kita ke mean data kelompok. Nah, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FIXI per sigma F. Ya, contoh. Tentukan mean dari data berikut. Nah, ini ada data dalam bentuk tabel ini. Yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai tengah. Nah, nilai tengah itu dari ini, lihat ke berat. Ya, dari 60 sampai 64, itu nilai tengahnya berapa? Yaitu 62. Ya, dari 60 sampai 64 itu kan ada 5. Nah, 60, 61, 62. 62 itu ada di tengah-tengah. Dari 65 ke 69 ya, itu ada 67, 70 ke 74 itu ada 72, 75 sampai 77, 80 sampai 84 adalah 82. Kemudian ini tabel belakangnya FIXI, berarti ini FI I yang pertama dikali XI yang ini. Berarti 8 kali 62 hasilnya 496, 16 kali 67, terus 24 kali 72, 20 kali 77, 12 kali 82. Kemudian setelah dikalikan kita jumlahkan. Hasilnya adalah 5820. Nah, ini yang merupakan sigma FIXI yang ini 5820. Sedangkan yang 80 ini merupakan sigma F atau yang tadi sama aja dengan N. Dan kita masukkan ke rumusnya sigma FIXI sama dengan tadi 5820 dibagi 80. Hasilnya adalah
72,75. Nah, seperti itu ya untuk mean data kelompok. Jadi rata-rata hitungnya adalah 72,75. Berikutnya kita lanjut ke median. Median itu nilai tengah atau MA. Ya, nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi kan nanti datanya masih berbentuk acak ya. Nanti kemudian diurutkan dulu. Nanti baru dicari nilai tengahnya. Yang pertama, median data tunggal. Contohnya, tentukan median dari data berikut. Nah, dari data ini kita urutkan terlebih dahulu, yaitu 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Jumlah datanya itu kan ganjil. Dari 5 sampai 9 itu jumlahnya ada 9. Jadi N-nya 9. Maka mediannya ada di tengah-tengah, yaitu nah 7. Coba yang sebelah kiri kan ada 1, 2, 3, 4. Yang ini juga 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Jadi mediannya adalah 7. Tentukan median dari data. Nah, kita urutkan terlebih dahulu ya, dari 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 9. Nah, datanya ini ada 10. Nah, karena ini jumlahnya genap, maka tengah-tengahnya itu nanti ada 2, yaitu di angka 5 dan 6. Nah, kemudian dari data ini, 5 dan 6 ini kemudian kita jumlahkan. 5 tambah 6 kemudian bagi 2. Nah, jadi nanti mediannya adalah 5,5 di sini. Ya, seperti itu. Berikutnya, median data tunggal berbobot. Nah, ini ada tabel. Tentukan median dari data pada tabel berikut. Nah, yang pertama kita harus membuat frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini 12 ya. 12 itu dari F. 12. Kemudian 12 ditambah 18. Jadi 30. Dan 30 tambah 25 jadi 55. 13 tambah 55 jadi 68. Kemudian 68. Nah, kemudian 68 ditambah 10 jadi 78. Kemudian 78 ditambah 2. Nah, hasilnya itu. Dari tabel di atas, banyak datanya itu ada 80 ya. Ini ada 80. Maka mediannya terletak pada, nah 80 itu kalau kita tambah 1 bagi 2, ketemunya di 40,5. Nah, 40,5 itu adanya di sini. Ya, di frekuensi kumulatif yang 55. Ini di sini. Di sini. Ya, di sini. Tengah-tengahnya berarti ada di sini. Ya, itu. Jadi, maka medianya adalah X40 ditambah X41. Kemudian kita bagi 2. Nah, X40-nya kan 60 sama. 60 di sini. Terus 60 tambah 60 bagi 2 sama dengan 120 bagi 2. Hasilnya adalah 60. Seperti itu. Ya. Nah, maka median dari data atas adalah 60.000. Nah, karena ini satuannya dalam satuan ribuan, ya. Dan lanjut ke median yang data berkelompok. Nah, rumusnya ini. Median sama dengan TB plus P dikali setengah N kurangi F kecil. Nah, ini keterangannya ada di sini. Contohnya, tentukan median dari data pada tabel berikut. Nah, ini ada tabel dengan interval 20 sampai 29 dan F-nya itu 7 dan sebagainya. Nah, langkah yang pertama adalah kita mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah dari 7 kemudian ditambah 13. Ya, 7 tambah 13 kan 20. Dan 20 tambah 20, 40. 40 tambah 12, itu 52. 52 tambah 8, 60. Nah, frekuensinya ada 60. Dan berikutnya, kita mencari kelas mediannya. 60 itu kan tengah-tengahnya ada 30. 30 itu ada di sini. Di frekuensi kumulatif yang 40. Ya. Frekuensi kumulatif 40. Sehingga nanti TB-nya adalah 40. Nah, ini kan 40 dikurangi 0,5. Itu untuk tepi bawah. Tepi bawah ya.
di bawah. Dan N atau sigma F-nya itu kan ada 60. Kemudian P-nya itu ada 10. P itu dari 20 sampai 29 kita hitung ada 10. Nah, kemudian F, frekuensinya. Frekuensi di kelas medianya itu adalah 20. Itu yang ini. 20. Nah, kemudian F kecilnya, frekuensi kumulatifnya itu ada di 20. Nah, itu 7 tambah 13. Itu 20. Dan maka medianya adalah 3 TB-nya kan tadi 39,5 ditambah, nah P-nya kan tadi 10. 10 kali setengah kali 60 dikurangi 20 terus dibagi 20. Nah, nanti ketemunya 39,5 ditambah 10 kali, nah ini kan setengah kali 60 kan 30 ya, dan dikurangi 20. Dan lanjut. Dan 10 kali 10, ini 30 kurangi 20 kali 10. 10 kali 10 nanti ketemunya adalah 100, kemudian 100 bagi 20 adalah 5. Jadi nanti 39,5 tambah 5 adalah hasilnya 44,5. Sekarang kita lanjut ke modus. Modus itu nilai yang sering muncul ya. Modus itu yang pertama untuk data tunggal. Contoh, tentukan modus dari data 2, 3, 4, 4, 5. Nah, modusnya adalah 4. Kenapa? Karena munculnya 2, kali ini ada 2. 4, 4-nya ada 2. Ya. Terus, tentukan modus dari data berikut. Nah, yang paling banyak siapa? Nah, yang paling banyak adalah 3 dan 5. Karena muncul masing-masing 3 kali. 3-nya ada 3, 5-nya juga ada 3. Dan yang ini, tentukan modus dari data 3, 4, 5, 6, 7. Adakah yang frekuensinya lebih banyak, munculnya paling banyak? Ternyata tidak ada, karena semuanya munculnya satu-satu. Gitu. Kemudian modus data kelompok, rumusnya ini, MO sama dengan TB tambah P dalam kurung D1 per D1 tambah D2. Nah, D1 dan D2 itu selisih frekuensi ya. Selisih frekuensi. Dan kita masuk ke contoh soal. Di sini ada tabel dengan interval 21 sampai 25 dan frekuensinya adalah 2. Nah, kita jawab. Frekuensi paling banyak adalah 9. Nah, ini 9. Kita langsung aja lihat di sini. Terbanyak adalah 9, maka intervalnya ada di 31 sampai 35. Jadi kelas modusnya ada di interval 31 sampai 35. Nah, berarti TB-nya adalah 31 dikurangi 0,5, yaitu hasilnya 30,5. Nah, P-nya itu 5. P itu dari 21 sampai 25 itu ada berapa? 21, 22, 23, 24, 25. Ada 5. Ya, kemudian D1. D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Berarti ini frekuensi kelas modusnya 9, kemudian dikurangi 8. Hasilnya kan 1. Dan D2-nya 9 kurangi 6. Nah, frekuensi kelas modus kurangi frekuensi setelahnya. Nah, ini. Ya. Dan langsung kita ke rumusnya. Jadi TB-nya 30,5 ditambah 5, frekuensi P-nya 5, dan D1-nya itu adalah 1 dibagi 1 tambah 3. Ini sesuai rumusnya. D1 per D1 tambah D2. Nah, ketemunya adalah 30,5 ditambah 1,25. Nah, 1,25 itu tadi 5 dikali 1, kemudian dibagi ini 4. Nah, kemudian dijumlah hasilnya adalah 31,75. Nah, seperti itu pembelajaran modusnya. Jika membutuhkan latihan, ini ada soal latihan, silakan bisa di screenshot. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa bertulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.